Assalamualaikum. Happy gardening teman-teman. Sehat, bahagia selalu bersama keluarga ya. Alhamdulillah, ini loh. Saya sudah merawatnya selama 1 bulan kurang lebih ya teman-teman ya. Alhamdulillah, ini tunas-tunas baru yang bermunculan setelah 1 minggu di sini. Daunnya itu lebih lebar, lebih cantik dari sebelumnya. Alhamdulillah, seperti penonton nih. Seperti pecinta tanaman yang lain ya, selalu tampil sehat setiap hari. Alhamdulillah cantik ya teman-teman ya. Ini dan ternyata muncul bunganya, nggak rontok, sepertinya langsung jadi buah ini nanti. Katanya ini tuh Dewan Darul ya. Nggak tahu, nanti kita lihat perjalanan berikutnya ya teman-teman ya. Alhamdulillah, ini sebelah sini juga ada bunganya, muncul bunga 3 ranting. 3 ranting setelah stay di sini selama 1 bulan ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Kalau ini ini gampang banget tapi cantik. Bicara tanaman, kemarin tuh ada yang request ke saya, Bun, perawatan tanaman timun ya. Jadi kali ini saya akan merawat tanaman timun. Ikuti perjalanan tanaman timun saya teman-teman ya. Dan bukan everyday ya, kalau timun itu saya semainya 2 minggu sekali. Meskipun hanya 5 pohon itu saya pasti semai ya teman-teman ya, karena biar bisa panen tidak terlalu lama jedanya ya. Paling istirahat sehari 2 hari, besoknya udah bisa panen lagi. Ini ada semut merahnya, saya biarkan karena kacang panjangnya tidak terganggu. Alhamdulillah, menyenangkan ya kalau di rumah begitu buka pintu langsung hijau gitu ya teman-teman ya. Timun, ini timun udah lama sebenarnya, udah mau diakhiri, cuman dia masih mau berbakti. Tuh 1 cabang isi 2. Timun baby ini belinya kemarin, cuman ya alhamdulillah ya segitulah. Begitulah teman-teman ya. Langsung gimana sih saya menanam timun. Nah, mari. Itu ada beberapa semaian mentimun teman-teman yang memang harus segera dipindah ya. Jadi karena umur timun itu pendek, jadi kalau sudah daun sejati muncul gini teman-teman, saya segera pindah ke pot ya, untuk pot. Kalau untuk di lahan langsung bisa kan ya, semainya di tempat langsung gitu, karena umurnya pendek. Jadi harus sesegera mungkin. Nanti saya tunjukin ya yang pindah tanamnya itu telat teman-teman ya. Ini sudah saya siapkan media tanamnya teman-teman ya. Media tanam bekas gimana Bun? Recommended sekali menurut saya ya teman-teman ya, untuk tanaman timun ya. Dan ini untuk nutrisi menurut saya di atas sedikit cabai. Jadi kalau cabai nggak tahan di potnya timun, dia it's okay, masih di bawahnya melon ya. Oke, langsung kita pindah tanam ya teman-teman ya. Sudah saya sediakan. Bismillah, Allah. Menyenangkan sekali menurut saya itu berkebun. Jadi meskipun 1 pohon, jadi setiap hari saya itu menyelamatkan tanaman ya, meskipun hanya pindah tanam 1 pot gitu atau merenov 1 pot, itu setiap hari saya usahakan ya teman-teman. Seperti biasa, lanjut saya kasih mulsa. Ini mulsanya spesial. Kok spesial Bun? Sudah saya rendam sama tanah
yang menjadi lumpur. Ya, keren kan? Itu kualitasnya bagus banget teman-teman. Menurut saya bisa sebagai mulsa yang awet, juga menutrisi secara terus menerus, perlahan tapi terus menerus pada saat disiram ya teman-teman. Bismillah ya. Udah seperti ini, jadi jangan sampai terlambat memindah tanaman ya untuk kelas timun. Ini ya teman-teman, satu pot saya isi satu, yang ini ada beberapa yang isi dua, tapi saya mau coba satu. Ini cantik banget pokoknya. Daun sejati udah tumbuh satu atau dua lah maksimal ya teman-teman, segera pindah tanam ya. Dan ini teman-teman ya, penembakan timun kemarin tanggal 3 Agustus, sekarang udah 20 Agustus, jadi sekitar 17 hari setelah pindah tanam. Menampakkan tanda-tanda dia mau bakti. Saya modelnya slow kalau sama tanaman teman-teman ya, jadi saya beri kebebasan dia tanpa saya kasih deadline, kamu berapa hari setelah pindah tanam berbuah, atau kamu setelah ini begini harus begini, enggak. Jadi untuk tanaman timun pun saya beri kebebasan. Ini jadi seperti ini ya. Dan ini yang sempat roboh teman-teman tadi ya, sempat roboh karena nggak saya tali, jadi akhirnya ini saya tali. Posisinya pun nggak harus lurus, saya biarkan semau dia, yang penting berpegangan sama lanjarannya ya. Nih alhamdulillah tuh kelihatan ya, udah mau berbakti. Yang terpenting saya selalu memantau, ini juga cabang barunya juga mau berbakti nih teman-teman ya. Yang terpenting saya tuh selalu memantau kondisi batang di pot tanaman, karena ini timun dalam pot ya, akarnya bagaimana nggak kelihatan gitu. Tadi 2 hari yang lalu sempat kelihatan ya, saya sempat cemas juga. Akhirnya saya timbun tanahnya ngambil nggak dari tempat lain, saya tarikan sebelah sini, sebelah sisi sini saya timbunkan begini ya teman-teman ya. Nah nanti sisi sini yang tidak ada itu dikasih tanah yang lain, bisa pemupukannya juga lumayan slow, lumayan santai, tapi tetap nutrisi di atas cabai dan terong ya teman-teman ya, karena ini termasuk kategori buah bergolnya, buah berair lagi ya. Untuk asupan minum juga, karena ini panas cetar musim kemarau, jadi saya siram pagi dan sore. Kalau terpaksa hanya sekali, saya siram saja sore saja ya teman-teman ya, soalnya malam waktu dia menggemukkan pertumbuhannya. Nah ini juga sudah 2 hari yang lalu sempat nggak sengaja nyiram gitu ya. Biasanya saya tuh nyiram di pinggir, karena mungkin karena saya siramnya malam ya, terus kena akarnya sempat kelihatan. Saya timbun juga tanah seperti ini. Ini juga ada rumput yang numbuh, berarti menunjukkan media tanamnya sehat ya teman-teman. Nih rumputnya nggak ada hama juga, berarti media tanamnya sehat. Tinggal saya kasih nutrisi tambahan. Nih ini nggak mungkin pepaya besar di sini, jadi saya cabut. Saya kasih nutrisinya organik ya teman-teman ya. Baik, saya kasih pupuk saya berupa pupuk padat ya teman-teman ya. Nih, bisa dari limbah dapur, bisa dari dedaunan kering. Ini udah 2 tahun ini daun kering, sampai menjadi tanah. Bagus sekali ya daun kering untuk pupuk tanaman di fase pembuahan. Ini karena mulsanya juga udah menipis ya, udah
saya tabur tanah juga karena udah hampir kering-kering kemarin. Udah saya tabur tanah, jadi saya tambah lagi ya teman-teman ya. Saya tambah lagi mulsa sedikit saja, rumputnya saya campur juga, ada rumput hijau, rumput kering juga saya berani karena ini goalnya adalah buah ya teman-teman ya, bukan daun yang untuk diramban ya. Nah, jadi begini, ini sudah bisa menjaga media tanam nyaman bagi akar untuk menyerap nutrisi untuk pertumbuhannya ya. Kemudian yang ini juga saya beri pupuk tabur ya, karena ini pertumbuhannya udah bagus, jadi saya ngasih pupuknya sedikit aja, pupuk padat organik buatan sendiri ya teman-teman ya. Ada di video saya kalau teman-teman mau melihat ya. Bisa juga yang punya pupuk dari cadas itu bisa ditabur juga tipis merata begini ya. Nah, alhamdulillah. Kenapa saya selalu membiarkan ada tanaman tumbuh di pot-pot sini? Saya ini sebenarnya membantu saya untuk tahu kondisi media tanam ini. Ketika ada tanaman-tanaman yang numbuh di sini dengan nyamannya bahkan sehat, itu berarti media tanam ini tuh bagus teman-teman ya. Friendly untuk tanaman di atasnya. Bun nggak takut nutrisinya rebutan ya. Ya kita kasih aja lagi. Kita kasih aja lagi. Kalau tanamannya ini kok ada yang langsung mati ya. 2 hari ini kan paling nggak tahan ya tanaman-tanaman kecil ini ya, kalau pupuknya berlebih ya. Itu saya jadi tahu, oh ukuran pupuk untuk melon tuh segini, itu segini. Selama dia kok melon apa namanya, timun, selama dia masih oke dan pertumbuhan timun ini juga bagus, yaudah saya nggak apa-apa, siap-siap saja, oke gitu. Tapi kalau nanti dia ternyata tumbuh besar seperti bayam ini ya, nanti tumbuh besar bahkan mengalahkan tanaman inti yang di sini adalah timun, saya tinggal ramban aja, tinggal pangkas tanpa mencabutnya karena nanti akan mengganggu akar di dalam pot ini, yaitu akar timunnya ya teman-teman ya. Jadi saya seperti itu, makanya sebagai tanda saja. Nah, gini, tinggal saya tambahkan mulsanya karena juga sudah menipis. Ini selain untuk kenyamanan akar menyerap nutrisi, biar nggak terlalu panas atau bagaimana, tapi juga sebagai nutrisi berkelanjutan di samping pupuk yang sudah kita berikan tadi ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal punyanya pupuk apa, udah kasih aja itu dicoba. Dan agar media tanamnya aman, saya pakainya rumput jampang. Ini rumput jampang ini untuk menetralisir membuat media tanam jadi sehat kembali, karena mikroba-mikroba yang merugikan tanaman itu nanti diserap habis sama rumput jampang ya teman-teman. Kita lihat media yang tidak ditumbuhi rumput ya, tidak ditumbuhi rumput ataupun tanaman kecil lainnya. Ini nggak ada sama sekali teman-teman ya, nggak ada sama sekali. Jadi ini udah saya tanamin 2 kali. Emang saya kemarin sengaja coba di sini itu tidak minim kompos juga. Nah, ini kurang friendly, kurang cocok untuk tanaman. Media tanam ini masih bermasalah, jadi akhirnya mau saya tanamin rumput juga. Ini mau coba saya tanamin rumput. Nanti kalau rumput mau tumbuh, berarti sebenarnya media tanam ini subur ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Saya carikan rumput di pot sebelah. Nah, ini masih kecil, jadi dicabut nggak ganggu. Saya kasih rumput. Kalau
tanamannya udah oke Bun, nggak usah dikasih rumput nggak apa-apa. Saya cuman ingin menyehatkan media tanam yang sebelah sini ya teman-teman. Ini bonus saja ya, ini bonus dari perawatan tanaman timun ya. Ini karena saya tadi kok di sebelah saya ada, aduh ini seperti pot-pot yang apa, tanamannya menangis gitu. Ini mau saya sehatkan media tanamnya dengan saya tanami rumput seperti ini gitu ya teman-teman. Nggak ada kaitannya timun harus ditanemin rumput Jepang, enggak. Ini rumput Jepang itu bertujuan untuk menyehatkan media tanam saja. Kalau di media tanam udah sehat, nanti nggak akan ada hama tanaman di atasnya gitu teman-teman ya. Alhamdulillah ini juga beberapa tanaman subur. Nah ini kalau media tanam udah sehat, ini kemarin saya pangkas ya teman-teman ya. Jadi begitu video berkebun saya hari ini teman-teman, perawatan tanaman timun udah seperti itu, udah sehat, udah menunjukkan muncul bunga betina, itu berarti udah berhasil ya teman-teman ya. Tinggal penyiraman rutin pagi dan sore. Saya lebih suka sore, udah matahari nggak ada itu. Kemudian timun juga nggak butuh misalkan mau ditanam nggak ada lahan yang panasnya full Bun, bagus nggak apa-apa, tetap mau berbuah, yang penting dia dapat sinar matahari meskipun hanya beberapa jam dalam sehari ya. Jadi jangan takut menanam, coba saja, dari satu nggak berhasil, coba lagi. Dan jangan lupa selalu ada mulsa organik berupa rumput untuk menutrisi tanaman organik secara reguler. Beda lagi dengan tanaman yang menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia juga ya teman-teman ya. Tanaman saya full organik semua, memanfaatkan apa yang telah alam sediakan. Selamat menghijaukan bumi. Assalamualaikum. Bye bye.